Terima kasih. Iya. Ini sponsor by 4 cm. Oh, 4 cm. Keren sekali. Minum. Iya, minum dulu. Teh ini. Oh. Wah, sponsor ya, 4 cm ya. Nanti kapan-kapan boleh juga 4 cm sponsor di Sipa Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial Sipa Project. Terima kasih. Terima kasih kan tadi sudah datang Miki di sini. Siap. Repot-repot lagi. Oh, tidak undang dong. Ki. Tidak repot dong. Sebenarnya begini, ini sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami sama official ya, sudah diundang ke sini. Jujur begini, saya menganggap bahwa sebenarnya saya belum pantas untuk diundang ke podcast. Ya, meskipun sebenarnya ini podcast kedua. Kemarin juga saya diundang sama Rizal Pakita. Cuman kalau mau jujur saya merasa belum siap untuk ini. Menurut saya podcast itu harus menggali sebuah informasi. Kalau dari seseorang itu harus dikenal. Paling tidak public figure, dan saya tidak mengantongi kedua-duanya. Jadi menurut saya belum siap sih sebenarnya Ari. Cuman karena Ari yang undang, kami sama yang undang, saya apresiasi. Ini boleh, ini minum. Boleh, silakan. Mantap. Ngerokok boleh ngerokok. Boleh. Karena ini bukan di TikTok deh. Oh iya. Oh aman ya. Aman, Oh YouTube. aman banget. Astaga, lupa saya. Ini begini pasti. Tidak begini. Kulihat Ki juga Iya. rajin Ki bikin konten, vlog. Iya. Mungkin setiap hari Ki upload. Iya. Ada beberapa pertanyaan mau kau tanyakan Ki. Iya boleh silakan. Ini enggak apa-apa kalau begini modelnya. Tidak apa-apa Oh, iya. biar mungkin. Asal bukan di sini mungkin. Iya, iya. Oh iya, oke lanjut. Gimana awal mula terjun Ki ke dunia konten kreator? Enggak apa-apa kalau panjang. Enggak apa-apa. Iya, jadi begini sebenarnya. Basically saya sebenarnya seorang fotografer. Iya, dan saya lama di wedding fotografi. Kalau yang tahu, ini buat yang tahu ya, mungkin pernah dengar dulu namanya Sipa Fotografi. Oh iya gitu. Pernah di Wedding fotografi lebih tepatnya. Seiring berjalannya waktu, karena mungkin umur saya makin bertambah, otomatis circle saya juga berubah. Tidak mungkin di seumuran saya yang mau nikah. Pasti yang mereka yang muda-muda. Misalnya paling tidak seumuran Ari. Ya. Otomatis mereka juga punya circle fotografer dong. Nah karena sebenarnya panjang lebar sih saya, intinya karena sepi job. Iya, karena sepi. Iya, karena sepi job. Kredit tidak mau tahu itu, maksudnya kita harus bayar. Jadi harus saya harus berinovasi, saya harus kreatif, ya banting setir lah saya. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh di situ pas kita dilanda COVID-19. Oh. Ya. Jadi menurut saya pada saat itu saya pelajari keadaan saya lebih banyak di rumah ini. Otomatis orang yang lain juga lebih banyak di rumah dong. Nah, bagaimana saya supaya bisa tetap produktif meskipun lebih banyak waktu di rumah? Mungkin pada saat itu saya pikir jadi konten kreator, makanya saya coba. Apa jenis konten yang paling banyak diminati penonton tak? Yang paling banyak diminati sebenarnya saya tidak bisa yakin sih sebenarnya mana dia suka. Iya karena tapi kalau berdasarkan dari diagnostik TikTok dong, tidak ada YouTube. TikTok. Jadi kalau berdasarkan diagnostik yang ada di TikTok, 80% penonton di Sipa Project itu suka ketika saya ngevlog, ketika saya konten berbagi. Ngevlog mereka suka tempat-tempat baru, mereka suka hal-hal yang lagi ngetren misalnya di Bone ya, atau ada event. Mau katanya ini Kanda, Iya. penonton tak rata-rata orang Bone kah? Atau ada dari luar? Sempat ada di luar nilai konten tak mau masuk di Bone? Oh begitu. Ada seperti itu. Saya tidak bisa mengiyakan, saya juga tidak bisa bilang tidak seperti itu. Artinya mungkin bisa saja. Cuman kalau mau berhitung mungkin lebih besar penontonnya dari Bone.
Oh, dari Bone, iya. Kalau mungkin dipersentasekan mungkin 70% dari Bone. 30%-nya dari luar. Iya. Kan Kanda, kenapa TikTok kita pilih? Nah, banyak media yang lain bisa Oh ya, betul. Maksudnya banyak platform berkreasi. lain. Ya. Alasan pertama, TikTok itu adalah platform dengan algoritma terbaik saat ini. Dan mungkin sampai kapanpun, saya yakin TikTok adalah platform dengan algoritma terbaik. Karena saya membuktikan itu. Masuk ke motor aja, mau percung. Pajam baru. Iya. Kenapa saya bilang begitu, Ari? Jadi saya pernah di platform lain. Ya. Dan saya gagal. Iya. Ketika saya ke TikTok, meskipun belum apa-apa, sekarang Siva Project sudah lumayan dikenal. Apa tantangan terbesar tak yang biasa dihadapi ketika membuat konten Ki di Bone? Begitu. Kan banyak pasti saingan tak mau begini. Pasti banyak juga yang benci Ki. Nah, itu kan itu pasti banyak juga yang suka Ki munafik. Ari yang ngomong, bukan saya. Jadi begini, Ari. Sebelum saya melangkahkan kaki, terlalu formal mungkin saya ngomongnya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya memutuskan untuk menjadi konten kreator. Saya sudah siap dengan dua hal. Ketika konten saya disukai banyak orang dan ketika konten saya tidak disukai banyak orang. Jadi saya sudah siap, Ari. Dan kalau tadi Ari ngomong banyak saingan, semua konten kreator di Bone tanpa terkecuali tidak ada satupun yang saya anggap sebagai saingan. Iya. Tapi dia yang menganggap kurang tahu, saya nggak tahu kalau itu. Tidak apa-apa kalau begitu. Nggak tahu kalau itu. Saya menganggap mereka sebagai mitra dan kita memang saudara. Jadi bukan saingan. Bukan saingan. Alangkah baiknya kita bisa berkolaborasi. Makanya saya sering mengedukasi teman-teman supaya kita open minded. Nggak usah ada sekat-sekat. Kenapa harus benci sama-sama jika dari mau itu seleb, mau itu tiktokers, nggak apa-apa. Saya agak ini sedikit dari kalau TikTok menggebu-gebu saya. Bagus mengatai situ. Iya, karena saya memang tugasnya untuk mempromosikan TikTok. Sekiranya mempromosikan Bone, bukan kan dah? Termasuk juga itu. Termasuk juga itu. Iya. Itu niat pertama tak. Iya. Tentang Bone. Tentang Bone. Jadi begini, sebagai orang Bone, sebagai seorang putra daerah, di dalam darah saya mengalir darah Bone, menggebu-gebu. Makanya kenapa saya memilih konten untuk mengeksplor Bone dari sisi positif ya. Saya ingin Bone dikenal lebih luas, Bugis dikenal lebih luas, dan kalau dikasih kesempatan saya ingin mengharumkan nama Bone di jagat raya, disaksikan semesta. Amin. Semoga didengar doa tadi. Amin. Dan bisa dijawab. Iya. Apa yang menjadi inspirasi tak dalam membuat konten? Inspirasi itu tadi sih sebenarnya. Kembali ke situ, saya ingin mengharumkan nama Bone. Makanya begini ya, kadang ada komentar atau DM yang masuk ke saya minta untuk buat konten seperti ini. Saya lebih memilih untuk membuat konten yang sifatnya lebih positif. Jadi biar saya yang buat konten sudut terindahnya Bone. Kalau yang lain silahkan Miki. Jadi saya garis bawah ini, bukan saya karena pro pemerintah, dan bukan juga saya kontra pemerintah. Saya berada di tengah, netral, insya Allah. Anu juga mau tanyakan ini Kanda. Iya. Karena kan pasti semuanya orang punya cita-cita tak. Tapi cita-cita tak memang seperti ini. Cita-cita? Iya. Sebenarnya kalau cita-cita jauh sih. Jauh dari jauh. Iya. Jadi tidak apa-apa menggantungkan cita-cita setinggi langit. Iya. Nanti di dalam prosesnya dan hasil akhir biar Tuhan yang menentukan. Yang jelas kita sudah berusaha. Kalau ditanya cita-cita, saya pernah punya 2 cita-cita. Yang pertama saya ingin jadi pilot. Ya, meskipun sebenarnya sudah pernah tercapai. Pilot drone tapi drone. Ya sudah. Meski kan sama-sama pilot. Pilot. Yang kedua, saya ingin menjadi seorang pas pampres. Pasukan pengawal presiden. Jadi ini cita-cita tidak ada. Tidak ada. Maksud di pekerjaan tak sekarang. Tidak ada. Iya. Tapi ini pekerjaan tak sudah menjadi kesenangan tak kulihat. Senang Ki berkreasi dengan ini. Iya. Dengan ini. Harus gitu dong. Saya pikir semua aktivitas harus dicintai dulu dong.
Harus Jadi ceritanya ini hobi yang menjadi pekerjaan atau pekerjaan yang menjadi hobi. apa ya? Hobi yang menghasilkan. Sama Ji. Oh, sama. Saya pikir beda. Apa latar belakang pendidikan tak Kanda? Latar belakang pendidikan. Jadi sebenarnya saya itu sangat jauh tidak nyambung dari kalau Dari kita mau bicara latar Ya. belakang pendidikan. Saya sarjana sosial politik. sosial politik. Iya. Konsentrasi ilmu administrasi negara. Jadi Orang politik saya orang sebenarnya. politik. Bisa juga kalau berkonten dengan politik kan baiknya untuk masyarakat. Ada apa aja juga. Saya belum kepikiran sih ke situ. Begini, saya potong sebentar Ya, aja. Jadi sepanjang saya ngonten, katanya Siwa Project 1 tahun ini ngonten, banyak orang yang beranggapan saya sedang kampanye. Banyak yang ngira saya mau jadi caleg. Ya. Tidak. Sebenarnya tidak. Iya, ngapain saya jadi caleg? Bupati dong. Tapi sebenarnya kan orang-orang seperti itu bagus. Nah, perhatikan Ki. Betul. Berarti ini harus dipersiapkan dari bawah memang dulu. Ya, meskipun Buat saya nanti. sebenarnya tidak sama sekali tidak berpikir ke sana. Iya. Mereka boleh beranggapan Iya. seperti itu dari sudut pandangnya mereka. Sudah iming-iming kami memang Mi. Bisa Ceritanya. saja. Iya. Nggak mau juga Tidak saya apa-apa Ji kan. Kalau doanya orang itu kita lanjutkan Oh, iya. saja. diaminkan. Diaminkan. Amin amin. Kalau ada kesempatan jalankan saja. Masya Kan Allah. untuk Bone Ji. Wih. Kan nyata memang untuk iya, Bone. Betul betul betul. Masuk sih sebenarnya. Tapi kalau diberi kepercayaan, misalnya, Iya. ini berandai-andai. 2024 saya belum siap. Iya. Tapi kalau 2029 saya juga belum tahu. Bisa memang juga dulu ditanamkan dari sini. Nantilah kalau ada jalan. Tidaklah. Kenapa tidak? Saya tidak berpikir ke situ. Benar. Tidak mesti saya bisa memberikan sumbangsi terhadap Bone ini, tidak mesti dari jalur itu. Saya pikir sekarang dengan konten meskipun efeknya tidak begitu besar, minimal saya ikut memberikan sumbangsi untuk Bone. Iya. Jangan ditahan-tahan dong. Tepuk tanganku dulu, Cong. Ini juga mau katanya kan, Ki. Iya. Apa saran tak untuk orang-orang yang ingin menjadi konten kreator di Kabupaten Bone? Khususnya di Bone gitu ya. Terkhusus. Khusus di Bone. Ah. Tapi untuk konten-konten kreator juga yang ada di daerah lain. Oh begitu. Jadi begini, kayaknya sebenarnya pertanyaannya Ari ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Iya. Pertanyaan Ari itu mestinya diberikan ke konten kreator yang lebih baik atau lebih besar dibanding saya. Tapi karena Ari yang minta, harus saya jawab. Iya. Begitu spesialnya Ari ya. Jadi begini, yang pertama itu untuk menjadi konten kreator, yang pertama kalian harus siap dengan dua hal, seperti yang saya bilang tadi. Siap untuk hasil karya kalian disukai oleh orang, dan siap untuk karya kalian tidak disukai oleh orang. Ya. Yang kedua, kalian harus bisa konsisten menekuni kategori konten. Ya. Yang ketiga, kalian harus bisa open minded, membuka link seluas-luasnya, bisa mampu berkolaborasi dengan siapa saja dalam hal positif. Itu saja. Ini juga Kanda. Iya. Gimana pandangan tak tentang pentingnya collab sama konten kreator lain yang di Bone, yang ada di Bone? Sangat penting. Seperti yang saya bilang kemarin di podcastnya Rijal Pakita, saya ingat dengan perkataannya Rijal System. Iya. Beliau pernah ngomong gini. Jadi katanya kalau mau sukses, kita harus punya circle, kita harus punya kreativitas, dan yang terakhir kita harus mampu berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Selain bersilaturahmi Kanda, bagi-bagi ilmu Ki juga di situ toh. Betul. Sharing Ki toh. Dan yang perlu dipahami ketika kita kolaborasi, jangan pernah menganggap bahwa yang kita ajak kolaborasi itu adalah saingan. Jadi begini, market setiap orang itu beda-beda. Market mungkin tidak salah kalau saya ngomong market. Begini, market kontennya kita beda-beda. Misalnya begini, saya sekarang berada di sini, ini bagian dari sebuah kolaborasi. Saya datang ke Ari
karena diundang di Kami Sama ini. Meskipun kita beda platform, saya tetap hadir karena menurut saya penontonnya Ari dan penonton saya beda, tidak bakalan saling ganggu. Malah yang ada bisa saling support. Oh, begitu kan, Ri? Iya dong. Jadi makanya saya bilang, konten kreator Bone, mari kita open minded. Seperti apapun konten kalian, seperti apapun kategori konten yang kalian geluti, ketika kita berkolaborasi akan menghasilkan sebuah karya yang pasti luar biasa. Katanya karena kemarin itu sempat Kak juga nonton waktu tadi roasting. Oh, di roasting? Iya. Iya. Siapa yang roasting Ki paling dibenci sekali? Siapa paling dibenci? Kenapa pertanyaannya begitu dong? Karena jawabannya itu Oh, gitu. coba saya di atas itu. Oh, itu versi Ari. Iya. Jadi begini Ari, yang perlu kita garis bawahi begini. Ketika saya belum siap untuk di roasting, dan ketika saya masih ada peluang untuk tersinggung, saya tidak bakalan menghadiri undangan untuk di roasting. Jadi saya menganggap mereka itu hanya buat konten. Dan roasting itu beda dong dengan bullying. Ya, beda. Nah, roasting itu sistematis. Roasting itu membutuhkan riset. Roasting itu dibawakan dengan menggunakan diksi dan narasi yang terstruktur. Tidak boleh orang yang tidak cerdas yang merosting. Jadi mereka orang cerdas. Orang cerdas karena pelajari dulu. Iya. Dan itu seperti yang Ari bilang, mereka butuh riset. Mereka riset ke saya. Riset. Itu artinya mereka perhatian dan sayang sama Betul. saya. Orang yang seperti itu. Iya. Mereka adik-adik saya. Mereka konten kreator Bone. Dan yang mereka lakukan adalah positif. Saya harus memberikan support ke mereka. Paling suka Ki dipanggil apa di roasting tak? Kan banyak dibilangin Ki paling suka Ki dipanggil apa? Jangan saya lang. Begini, jadi ada yang panggil saya Ultraman. Ya, saya paling suka itu. Ada yang panggil saya Upin. Upin. Iya. Begini, terlepas dari semua itu, semua saya suka sih. Saya sah-sah saja. Iya. Itu dari sudut pandang mereka. Mereka punya hak untuk itu. Dan saya sama sekali tidak merasa risih. Serius saya. Iya dong. Jadi begitu juga bentuk support tak juga mungkin ke stand yang roasting Ki supaya tambah semangat lagi. Iyalah. Berkarya. Iya. Begini. Sekarang begini, saya balik pertanyaannya. Saya datang ke sini meskipun kapasitasnya diundang oleh Kami Sama. Iya. Ari kan tim kreatifnya Siwa Project. Pernah tidak keluar dari saya kata-kata yang bagaimana atau perasaan atau ekspresi saya ketika pulang dari roasting? Kita kan habis di roasting kita kan Ya, sama-sama. sama-sama. Pernah tidak ada yang Tidak pernah jadi. tidak dong? Tidak pernah. Iya. Malahan kalau lagi ada acara begini. Iya dong. Jadi hari ini tim kreatifnya kita sebenarnya. Selamat malam. Jadi bingung saya diundang dari Kami Sama. Yang nanya konten kreatornya Siwa Project, ada apa ini? Karena seperti tadi kita bilang kan, Dak, butuh Ki collab. Oh, Walaupun menyelamatkan sebenarnya- diri nih. Walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya ada niat pindah ke Kami Sama. Begitu. Tidak Tidak. Oh, begitu. tidak. Bercanda, enggak apa-apa begini. Ini sebenarnya saya harus ngomong ini di awal. Kami Sama, semenjak munculnya Kami Sama, saya langsung memberikan apresiasi ke Kami Sama. Langsung saya subscribe. Setiap ada konten baru saya tonton sampai habis. Kenapa saya bilang begitu, Ari? Meskipun cover, orang kadang loh ini, oh cover, oh cuma cover, oh jangan dong. Mereka mampu menghadirkan lagu yang berbeda dari lagu aslinya. Karakter yang berbeda, dinamika yang berbeda, itu hebatnya Kami Sama. tapi bukan cuma cover saja itu kan, ada Kami juga Sama karya. tambah-tambah honornya. Saya sudah. Ya apa udah? Bukan cuma cover itu, ada juga ada juga karya-karyanya Nana di sana, tapi mungkin belum banyak peminatnya atau belum dipromosikan. Belum bertemu dengan Iya. peminatnya. Saya pikir begini, Kami Sama di dunia konten kreator ini lebih dulu dibanding Siwa Project. Tidak ada kapasitas untuk menggurui. Tapi kalau diminta saran, boleh saya kasih saran. Boleh, Nggak apa-apa boleh, ya, nggak apa-apa ya. boleh. Jadi begini, yang dibutuhkan sekarang Kami Sama adalah mampu untuk lebih aktif lagi, berkontribusi, membuat konten. Setiap hari harus ada konten. Jangan, ini kan selama ini kayak
apa ya, kayak cooling down begitu. Mati juga. Bukan mati dong, cooling down. Ya, mungkin akan ada kesibukan kalian ya. Tapi saya berharap begini, kedepannya lebih produktif lagi. Kalau misalnya jenuh di konten yang cover itu, kan banyak kategori lain. Termasuk ini podcast ini luar biasa ini. Luar biasa, yang diundang juga luar biasa. Bukan, saya orang biasa.